Baik, selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama di dalam jemaat GBA Pontianak, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di Pontianak ini. Dan puji Tuhan kita telah bernyanyi memuji nama Tuhan barusan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita buka di dalam surat Kolose. Di dalam surat Kolose pasal yang pertama. Mari kita baca dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Nah, jika jemaat dan simpatisan sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Set ketiga, kemudian jemaat dan simpatisan ayat keempat, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 3 hingga 14. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang terpelihara, yang dapat kami baca hingga sampai saat ini. Bapa di sorga, kami pada hari ini tidak hanya berhenti hingga membaca firman-Mu saja, tetapi kami akan mempelajarinya. Kiranya Engkau menganugerahkan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, agar kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami ketika kami mempelajarinya. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya dapat menyampaikan kebenaran yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Dewasa ini ada banyak sekali orang Kristen yang tidak tahan uji di hadapan Tuhan. Ada banyak sekali orang Kristen di luar sana yang tidak mengerti kebenaran. Ada banyak sekali orang Kristen di luar sana yang sebenarnya hanya Kristen karena KTP, yang sebenarnya hanya Kristen karena ikut-ikutan teman, yang sebenarnya hanya menjadi Kristen karena ikut orang tua. Oh, ada banyak sekali orang-orang seperti itu.
Tidak heran ketika misalnya penganiayaan tiba, ketika kesulitan hidup tiba, ketika ketidaknyamanan hidup tiba, maka Kristus akan ditinggalkan. Tidak heran, jangankan ketidaknyamanan hidup, terkadang kenyamanan hidup saja, ketika itu tiba ke dalam hidup orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, dia bisa saja meninggalkan Kristus. Begitu. Ketika ada sebuah pilihan hidup yang disuguhkan kepada dia, oh kamu mau tetap ikut Tuhan atau tidak, atau kamu mau hidup sukses. Kalau kamu mau hidup sukses, tinggalkan Tuhan. Oh, bisa jadi dia ambil keputusan tersebut. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak memiliki kehidupan Kristen yang benar, yang sebenarnya tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Dan akhirnya gereja dipenuhi oleh orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, orang-orang yang lebih bersemangat dengan hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal surgawi. Orang-orang Kristen yang gampang murtad dari ajaran-ajaran yang mendasar, dari ajaran-ajaran yang fundamental, dan dari ajaran-ajaran yang benar. Maka oleh sebab itu, jemaat yang hidup pada masa kini harus mempertimbangkan apakah mereka telah memiliki kehidupan Kristen yang benar atau belum. Atau jangan-jangan mereka sebenarnya menjadi Kristen karena ikut-ikut orang, atau sebenarnya mereka jadi Kristen karena ikut orang tua begitu. Nah, orang Kristen harus mempertimbangkan, harus menguji diri mereka, apakah mereka telah menjadi orang Kristen yang sejati atau tidak. Hari ini saya beri judul khotbah saya, kehidupan Kristen yang benar. Wah, ini semua khotbah yang panjang. Saya bagi jadi 2 sesi. Minggu depan kita lanjut sesi keduanya begitu. Tapi hari ini kita belajar mengenai kehidupan Kristen yang benar. Apa yang mau kita pelajari begitu? Apa yang mau kita pelajari? Seperti apakah kehidupan Kristen yang benar? Kan begitu. Untuk menguji apakah saya sudah menjadi Kristen yang benar atau belum? Apakah saya sudah jadi Kristen yang sejati atau belum? Nah, seperti apakah kehidupan Kristen yang benar? Kita lihat di ayat ke-3 sampai ayat ke-8. Ayat 3 sampai 8 dikatakan begini. Saya bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Seperti apa kehidupan Kristen yang benar? Yang pertama adalah kehidupan Kristen yang benar adalah kehidupan yang dimulai dari bertobat dan percaya. Kehidupan Kristen yang benar adalah kehidupan yang dimulai dari bertobat dan percaya. Nah, banyak orang yang merasa dirinya sudah jadi Kristen, seperti yang saya katakan tadi. Karena mungkin dia berasal dari keluarga Kristen, karena dia mungkin sering ke gereja, merasa diri sudah Kristen. Begitu. Tetapi dalam hidup mereka tidak pernah melaksanakan hal ini, yaitu bertobat dan percaya. Padahal kehidupan iman kita, kehidupan Kristiani kita, kehidupan kita di dalam Kristus ini dimulai dari start ini, yaitu bertobat dan percaya. Ketika Anda salah melangkah di langkah awal saja, jangan harap di langkah-langkah berikutnya kita bisa benar. Langkah awalnya saja sudah salah. Begitu. Tidak heran kekristenan dipenuhi oleh orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, karena langkah awalnya saja sudah salah. Begitu. Maka oleh sebab itu, untuk memulai langkah awal ini dengan benar, orang mesti memahami apa itu Injil. Orang mesti memahami Injil yang benar itu seperti apa, supaya langkahnya itu tepat. Kan begitu. Kita lihat bagaimana Paulus mendeskripsikan Injil itu di ayat ke-6 barusan kita baca. Dikatakan bahwa Injil di ayat ke-6 dikatakan, saya bacakan kembali, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya
dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil disebut oleh Paulus di ayat ke-6 sebagai kasih karunia dari Allah. Injil disebut sebagai kasih karunia dari Allah. Kasih karunia dari Allah kepada siapa? Kepada manusia berdosa. Kepada manusia berdosa. Dan Paulus mendeskripsikan lebih rinci lagi tentang Injil di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 bahwa Injil adalah berita tentang kematian Kristus menurut kitab suci, penguburannya menurut kitab suci, dan kebangkitannya menurut kitab suci. Itu semua adalah kasih karunia. Itu semua adalah pekerjaan dari Tuhan yang Ia kerjakan untuk orang berdosa. Jadi Injil adalah kasih karunia dari Allah. Dan Injil disebut kasih karunia mengharuskan bahwa setiap orang tidak boleh sekali-kali mencoba untuk menambahkan apapun ke dalam Injil tersebut. Karena Injil adalah kasih karunia dari Allah. Injil adalah pemberian dari Allah. Oleh sebab itu manusia tidak dapat menambahkan apapun, aspek apapun dalam segi apapun terhadap Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa. Setiap orang yang berpikir dapat menambahkan satu hal terkecil bahkan, ini akan menghasilkan Injil yang palsu. Ini akan menghasilkan Injil yang palsu. Ini akan menghasilkan Injil yang tidak dapat menyelamatkan umat manusia. Ketika ditambahkan hal kecil, ada banyak gereja cukup tergoda menambahkan pekerjaan ke dalam Injil tersebut. Karena menganggap bahwa kalau orang bisa diselamatkan kalau dia hidupnya itu saleh. Ada banyak gereja cukup tergoda. Saya sebut salah satu Advent. Advent kan banyak orang tahu begitu. Begitu. Jadi Advent ada dia tulis sebuah traktat. Mungkin saya sebut traktat mungkin. Judul traktatnya itu Keselamatan Karena Kasih Karunia. Jadi judulnya Alkitabiah itu, Keselamatan Karena Kasih Karunia. Tetapi di dalam traktat tersebut mereka mendaftarkan beberapa poin rincian bagaimana orang bisa menjadi seorang Kristen. Didaftarkan yang pertama mesti tobat, mesti percaya pengakuan dosa begitu. Tapi salah satu isinya mengenai bagaimana cara orang jadi Kristen, mesti taat. Mesti taat. Mesti taat kepada apa? Kalau dalam skema Advent, taat memelihara Sabat. Itu kan Advent kan terkenal dengan sebuah pengajaran bahwa kita harus memelihara hari Sabat. Ini Advent. Nah, yang tidak memelihara hari Sabat katanya antikristus katanya. Makanya Advent itu kebaktian hari Sabtu karena Sabat kan jatuhnya di hari Sabtu. Harus pelihara hari Sabat. Enggak pelihara hari Sabat, tanya mereka masuk kemana? Begitu Advent. Menambahkan sedikit pada Injil, bukan sedikit bahkan di dalam Advent itu, menambahkan sesuatu ke dalam Injil yang disebut Paulus sebagai kasih karunia itu. Dia tambahkan pekerjaan, dia tambahkan mesti taat, dia tambahkan mesti pelihara hari Sabat. Baru apa? Masuk ke surga. Dan tidak hanya Advent, ada banyak gereja di luar sana yang tergoda seperti Advent begitu. Yang berpikir kita bisa masuk surga jika apa? Kita bisa hidup saleh, kita rajin beribadah, kita rajin ke gereja. Orang-orang berpikir seperti itu. Tetapi ketika menambah satu aspek saja ke dalam Injil, maka itu bukan lagi kasih karunia. Itu bukan lagi kasih karunia. Karena kasih karunia adalah murni 100% Allah kerjakan. Kita nol. Kita nol, saudara. Kita tidak layak menerima itu, tapi Tuhan mau memberikan itu kepada kita. Begitu. Itu kasih karunia. Jika kita tambahkan satu saja, maka itu tidak lagi menjadi kasih karunia. Sebagian gereja yang lain mungkin ada yang nambahkan perbuatan, tapi ada juga yang agak lucu begitu. Ada juga yang agak aneh begitu. Yang lain yang agak aneh itu di dalam gereja mereka mengkorting atau mendiskon Injil. Mengkorting atau mendiskon Injil. Begitu. Itu yang mereka lakukan. Mereka mengkorting dan mendiskon Injil dengan cara apa? Dengan cara tidak memberitakan pertobatan yang benar. Mereka korting ini. Mereka korting. Begitu. Padahal kalau kita baca di dalam Roma 10:14, ini ayat yang sangat krusial. Roma 10:14, saya bacakan. Apa yang dikatakan? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya dalam Kolose pasal 1 tadi kita baca ayat ke-5 sampai ke-6, Injil sampai ke kota Kolose, kemudian didengar oleh mereka, baru mereka bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. Padahal orang bisa diselamatkan kalau mendengar Injil yang benar. Tapi sebagian korting, sebagian gereja berusaha diskon, dipotong Injil yang benar tersebut, sehingga hanya tinggal sebagian berita saja yang mereka beritakan. Berdasarkan Roma 10:14. Kalau begitu bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus kalau mereka hanya mendengar separuh dari Injil Tuhan kita? Bagaimana? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kerajaan terang seperti yang dideskripsikan Paulus dalam Kolose pasal 1, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus ketika mereka sendiri belum pernah mendengar Injil yang sempurna, yang komplit, yang benar itu apa? Begitu. Jika kita hanya mendengar separuh berita, maka kita tidak mungkin bisa mendapatkan pengetahuan yang tepat, yang benar terhadap sesuatu, termasuk terhadap Tuhan kita. Tadi saya katakan, ada sebagian gereja yang tergoda, dipotong sedikit Injilnya, dipotong sedikit, tobatnya tidak diberitakan. Yang diberitakan yang dengan gencar, dengan hebat, yang diberitakan hanya apa? Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tobatnya tidak diberitakan. Padahal tobat itu sesuatu yang penting, aspek yang penting. Saya tidak heran ada sebagian gereja yang tidak memberitakannya. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang berpikir seperti ini. Saya katakan, ada sebagian orang yang berpikir seperti ini. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa tobat dan percaya itu sama. Ada orang yang berpikir seperti itu, banyak. Tobat dan percaya itu sama, kata mereka. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu memberitakan pertobatan, cukup memberitakan percaya kepada Yesus Kristus. Karena sama. Tobat dan percaya itu sama, kata anggapan sebagian orang. Maka saya tidak heran ada banyak gereja yang mungkin saja terpengaruh dengan ajaran tersebut, akhirnya tidak lagi memberitakan tentang pertobatan. Ada banyak bahkan tokoh-tokoh yang hebat yang menganggap tobat dan percaya itu sama. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca buku dari Dwight Pentecost. Dia termasuk penulis yang produktif. Saya punya beberapa bukunya. Beberapa bukunya bagus begitu. Bukunya tentang akhir zaman bagus. Bukunya tentang riwayat hidup Kristus, tentang bagaimana Kristus melayani dunia mulai dari Dia inkarnasi sampai mati, itu bagus begitu. Tetapi dalam salah satu bukunya berjudul Things Which Become Sound Doctrine, dia berkata begini. Dia berkata bahwa pertobatan tidak menjadi syarat orang masuk surga. Perhatikan, pertobatan tidak menjadi syarat orang masuk surga. Karena ketika pertobatan diperhitungkan, maka orang diselamatkan karena perbuatan. Kata Dwight Pentecost, orang diselamatkan karena perbuatan. Maka oleh sebab itu, kata dia, tobat tidak menjadi syarat. Kenapa? Karena tobat sebenarnya sudah tercakup di dalam percaya kepada Yesus Kristus. Atau tobat itu sama dengan percaya kepada Yesus Kristus. Ini menurut pendapat beliau, dan masih banyak lagi. Ini orang hebat ini. Pentecost ini orang hebat. Dan banyak orang yang berpikir seperti demikian, yang akhirnya menganggap tobat dan percaya itu sebagai sesuatu yang apa? Sama. Tobat, percaya sinonim. Tapi apakah tobat dan percaya itu sinonim? Apakah gara-gara kamu diselamatkan karena bertobat dan percaya kepada Kristus, karena ada elemen bertobat, berarti kamu diselamatkan karena perbuatan? Kalau begitu, akan kita lihat. Pertama kita lihat, apakah tobat dan percaya itu sama? Jawabannya apa? Jawabannya jelas tidak. Tobat dan percaya itu dua hal yang berbeda. Oke, saya buktikan. Coba kita lihat ya. Kalau tobat dan percaya sama, coba kita lihat dalam Markus 1 ayat 15. Ini ayat yang suka saya buka ketika berbicara tentang tobat dan percaya. Sebab masih banyak ayat lain sih tentang tobat dan percaya yang muncul bersamaan begitu. Tapi yang paling saya ini suka di Markus 1 ayat 15. Saya bacakan. Dikatakan begini. Katanya, waktunya telah genap
Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Bertobatlah dan percaya kepada. Jika bertobat dan percaya sinonim, untuk apa disebutkan berbarengan? Kan pemborosan jadi. Jika bertobat dan percaya itu sama, maka tidak perlu diberitakan dua-duanya, cukup beritakan satu saja. Karena itu barang apa? Sinonim, sama. Bertobat sama dengan percaya. Atau bertobat adalah elemen yang terkandung di dalam percaya. Sama kalau begitu. Kalau gitu untuk apa diberitakan kedua hal ini sekaligus? Bahkan di dalam Lukas 24 ayat 47 ini kita akan banyak buka ayat. Saya harap semua bisa mengikuti, karena ini cukup penting agar kita bisa paham tobat yang benar itu apa. Lukas 24 ayat 47, saya bacakan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari mana? Dari Yerusalem. Bahkan berita tentang tobat saja itu masuk ke dalam amanat agung. Orang Kristen kan tahu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan amanat agung. Dan dalam Lukas 24 diberitahukan bahwa yang diberitakan apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Begitu. Kalau misalnya ini sinonim, untuk apa diberitakan? Karena cukup beritakan percaya saja. Nggak perlu beritakan tentang tobat, tentang perubahan, ini nggak perlu begitu. Karena percaya itu sama dengan bertobat. Begitu. Apalagi kalau kita lihat di dalam riwayat hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat di dalam riwayat Yohanes Pembaptis sebagai sang pembuka jalan. Kita lihat riwayat dari murid-murid baik Petrus maupun Paulus. Mereka gencar membicarakan, memberitakan tentang pertobatan. Gencar membicarakan tentang pertobatan. Saya ambil contoh, Matius 4:17. Saya bacakan. Matius 4:17 dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus ngomong bertobatlah. Kalau misalnya tobat bukan elemen yang penting untuk keselamatan, untuk apa diberitakan? Yang begitu. Kalau misal bertobat bukanlah syarat orang untuk masuk surga, ya untuk apa diberitakan? Kenapa Tuhan kita memberitakan itu? Apa yang Yohanes Pembaptis beritakan kepada orang-orang Yahudi yang hendak dia baptis dalam Matius pasal 3? Orang-orang Yahudi datang, pengen dibaptis. Kemudian Yohanes memberitakan apa? Bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang Farisi mau turut dibaptis. Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan? Yohanes Pembaptis marah sama mereka, berkata, engkau keturunan ular beludak. Baru boleh dibaptis kapan? Kata Yohanes, hasilkan dulu buah sesuai dengan pertobatan. Nah, jika pertobatan bukanlah syarat, atau pertobatan sama dengan percaya, untuk apa diberitakan? Sama Yohanes Pembaptis. Paulus pun melakukan hal yang serupa. Dia memberitakan pertobatan kepada bangsa-bangsa. Kalau itu tidak penting, kalau itu bukan syarat, kalau itu sama dengan keselamatan, untuk apa diberitakan? Orang hanya tinggal jalan ke tepi-tepi jalan atau kenalan sama orang, cukup kasih tahu percaya Yesus saja, gampang, selesai. Begitu. Tobat dan percaya tidak bisa tidak, ini dua hal yang berbeda. Tidak bisa tidak. Tobat adalah tobat, percaya adalah percaya. Ini dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Tobat adalah bagian yang penting dalam keselamatan, percaya pun bagian penting dalam keselamatan. Ini satu paket. Begitu. Nah, kita lihat, kalau gitu tobat itu apa? Kan begitu. Apakah gara-gara saya bertobat, saya dituntut untuk tobat, berarti keselamatan karena perbuatan? Seperti yang dikatakan Pentakosta tadi. Kita lihat tobat itu apa? Pertama kita coba lihat. Tobat itu bukan, perhatikan ya, tobat itu bukan hanya sekedar reformasi. Oke? Tobat itu bukan hanya sekedar apa? Reformasi. Ada banyak orang di luar sana tak kenal Tuhan kok, tapi mungkin perjalanan hidupnya tadinya dia perokok, ya kan? Peminum, minum mabuk, minum tua, minum cap tikus, gitu. Minum. Tapi seiring berjalan waktu, karena pengetahuan tentang kesehatan apa, berhenti merokok, berhenti minum minuman beralkohol, berhenti untuk pakai obat-obatan terlarang, berhenti nggak lakukan itu. Terjadi sebuah reformasi dalam hidupnya, perubahan yang begitu drastis. Tetapi apakah kita katakan, oh berarti dia sudah bertobat dalam pengertian Kristiani?
Apa kita bisa katakan begitu? Jawabannya apa? Jelas tidak. Pertobatan tidak hanya sekedar sebuah reformasi. Pertobatan bukan apa lagi? Pertobatan bukan hanya sekedar menyesali kesalahan kita. Perhatikan, pertobatan ya bukan hanya sekedar menyesali kesalahan kita. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 15:24. Saya bacakan. Ini kisah tentang Saul. 1 Samuel 15:24 dikatakan begini. Berkatalah Saul raja pertama orang Israel, Saul kepada Samuel, aku telah apa? Berdosa, sebab telah kulangkahi kita Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Apa yang Saul katakan? Bahwa dia mengaku, aku telah berdosa. Saul melakukan pengakuan kok. Saul mengakui kesalahannya. Tapi apakah Saul bertobat? Jawabannya jelas tidak. Kalau kita mengerti kisah hidup dari Saul sebagai raja pertama Israel. Kalau yang belum pernah baca kisah Saul bisa baca di dalam kitab Samuel. Begitu. Nggak usah jauh-jauh ke Saul. Yang tokoh yang pasti kita tahu semua, Yudas Iskariot. Siapa yang nggak tahu Yudas Iskariot? Pasti tahulah begitu kan. Yudas Iskariot ketika dia menyerahkan Tuhan, menjualnya dengan 30 keping perak, kemudian orang Israel berhasil menangkap Tuhan, menghakimi Tuhan kita, dan bahkan memutuskan hukuman salib kepada Tuhan kita. Apa yang Yudas Iskariot lakukan? Dia datang ke imam-imam dan dia berkata dia telah apa? Melakukan kesalahan. Dia telah apa? Menyerahkan darah orang benar. Yudas Iskariot ngaku kok kalau dia buat salah. Uangnya dia apain? Dia lemparkan dan dia kabur. Itu yang Yudas Iskariot lakukan. Dia mengakui kesalahan dia karena telah menyerahkan gurunya, menyerahkan Tuhan kita Yesus Kristus ke tangan orang berdosa untuk disalib. Tapi pertanyaannya, apakah Yudas bertobat? Yang tahu akhir hidup Yudas pasti bisa dengan tegas berkata Yudas tidak bertobat, bahkan tidak masuk surga. Karena Tuhan Yesus yang menjamin itu. Berkata bahwa Yudas tidak masuk surga. Begitu. Yudas tak masuk. Dan akhir hidupnya Yudas apa? Gantung diri. Dia tidak bertobat. Dia mengaku kesalahan tapi tidak bertobat. Jadi bertobat tidak hanya sekedar mengaku kesalahan. Semua orang bisa mengaku kesalahan. Begitu. Semua orang bisa mengaku, tapi apakah itu bertobat? Belum. Kemudian kita lihat pertobatan itu bukan, perhatikan, pertobatan itu bukan hanya sekedar pengakuan dosa. Pertobatan itu bukan hanya sekedar pengakuan apa? Dosa. Di dalam Alkitab tercatat satu tokoh yang terkenal yang mengaku dosanya. Coba kita lihat dalam Keluaran 9:27. Keluaran 9 ayat 27. Ini tokoh yang terkenal, saya rasa tidak ada yang tidak tahu begitu. Keluaran 9 ayat 27 dikatakan apa? Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Aku telah berdosa. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyat pula yang bersalah. Oh, Firaun ngaku dosa dia. Oh, saya orang berdosa. Tapi apakah tobat hanya sekedar mengaku dosa? Kalau hanya sekedar mengaku dosa berarti Firaun sudah apa? Sudah bertobat. Tetapi apa yang Firaun lakukan? Apakah dia melepaskan Israel dengan gampang? Apakah dia membiarkan Israel untuk menyembah kepada Jehovah di padang gurun? Tidak. Bahkan sampai itulah terakhir. Itulah anak sulung. Oh, Israel diizinkan. Oh, pergi dari tanah Israel. Pergilah Israel. Tapi akhirnya Firaun kejar mereka. Kejar. Sampai akhirnya tenggelam di laut si Firaun ini. Kalau begitu, apakah Firaun sudah tobat? Belum. Dia mengaku dosa sih, tapi belum tobat. Nah, tobat bukan hal-hal itu. Kalau begitu tobat apa? Kalau gitu tobat apa? Tobat itu adalah perubahan pikiran kita terhadap Allah dan terhadap dosa yang menghasilkan perubahan perbuatan. Saya ulangi. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran kita terhadap Allah dan terhadap dosa yang menghasilkan kepada perubahan perbuatan kita. Inilah tobat. Inilah tobat. Tobat ketika itu menjadi syarat keselamatan bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan seperti kata Pentekost tadi. Karena Pentekost salah berpikir bahwa tobat itu adalah tobat adalah perbuatan.
perbuatan. Padahal tidak, tobat itu bukan perbuatan. Tobat itu menghasilkan perbuatan. Sama dengan iman. Iman menghasilkan perbuatan. Itu dikatakan Tuhan di dalam surat 1 Tesalonika, dikatakan Tuhan dalam surat Efesus. Iman menghasilkan perbuatan. Kita beriman, kita menjadi orang yang bekerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, jika iman menghasilkan perbuatan dan tobat juga menghasilkan perbuatan, dan gara-gara tobat menghasilkan perbuatan dikatakan bahwa tobat adalah pekerjaan, siapa yang berani berkata iman adalah pekerjaan? Karena iman juga menghasilkan perbuatan. Iman dan tobat menghasilkan perbuatan, tetapi itu bukan pekerjaan. Jadi tobat tadi apa? Perubahan pikiran kita terhadap Allah dan dosa yang menghasilkan perubahan perbuatan. Buktinya ada nggak? Apakah ini hanya cuap-cuap saja? Buktinya ada nggak di dalam Alkitab? Oh, jawabannya banyak. Bergelimpangan. Coba kita lihat, kita survei beberapa. 1 Raja-Raja pasal 8 47 sampai 48. Apakah ada bukti? Ada. Ini bukan hanya cuap-cuap kosong begitu. Cuap-cuap kosong kan gampang begitu. 1 Raja-Raja 8 47 sampai 48. Ngomong-ngomong cuap-cuap kosong, beberapa waktu lalu enggak, ya semingguan lah, katanya saya sempat ngobrol sama Pak Effendi. Ada satu badan cukup terkenal di Indonesia tentang kekristenan, saya lupa BPM apa begitu. Dia mengadakan seminar tentang Tritunggal. Yang mengajar tuh Dr. Yonatan Purnomo. Kalau misal Bapak Ibu bisa nonton, itu cuap-cuap kosong gitu. Itu sudah dikritik banyak teolog, nggak perlu saya ikut kritik-kritiknya. Sudah banyak yang kritik dia begitu. Teolog besar pada kritik dia begitu. Itu cuap-cuap kosong ya. Begitu. Tidak ngerti Tritunggal. Begitu. Itu ngomong-ngomong tentang cuap kosong. Oke, kita lihat 1 Raja-Raja 8 47 sampai 48. Saya bacakan. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama. Di situ sedang berbicara tentang bangsa Israel. Oh, seandainya ketika bangsa Israel mungkin saja tertawan, kata Salomo. Karena kan doa Salomo seputaran tentang habis sampai suci. Seandainya tertawan karena mereka buat dosa, karena mereka meninggalkan perjanjianmu, tetapi nanti di tanah perantauan mereka, di tanah di tempat mereka ditawan, mereka berbalik kembali kepada kamu, mereka bertobat. Mereka berbalik kembali kepada, tahu dirinya salah, mengaku dirinya salah, dan apa? Dan mereka berdoa kepada engkau menghadap kiblat rumah ini, menghadap Yerusalem. Mereka tobat dan mereka menunjukkan pertobatan mereka dan perbuatan mereka dengan apa? Berdoa menghadap Yerusalem. Sebelumnya mungkin tidak, tapi karena mereka tobat itu menghasilkan sebuah perubahan perbuatan. Mereka berbalik kepada Tuhan, berdoa menghadap kepada Yerusalem. Tadi tobat menghasilkan perbuatan. Kita coba lihat yang lain. Yeskiel 14 ayat 6. Nah, ini ayatnya bergelimpangan. Saya hanya ambil beberapa ayat. Yeskiel 14 ayat 6 dikatakan apa? Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Apa perintahnya? Bertobat. Tapi apakah tobat ini hanya sekedar ngaku salah, sekedar ngaku dosa? Tidak hanya sekedar itu. Pertobatan mereka menghasilkan sesuatu. Mereka berbalik dari berhala. Mereka tidak lagi menyembah berhala. Itu yang Tuhan mau kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mau. Makanya kekristenan itu jelas dan tegas. Ketika orang ngomong saya sudah tobat dan percaya kepada Tuhan, buktinya pasti terlihat.
Saya sudah tobat dan percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada satupun bukti pertobatan saya, bukti iman saya yang terekspresi oleh perbuatan saya. Siapa yang bisa bilang dia sudah bertobat dan percaya? Oke. Karena bertobat dan percaya pasti menghasilkan perbuatan. Kalau tidak, ya dia hanya bertobat di mulut dan beriman di mulut saja, tapi tidak di hati. Dia hanya bertobat dan bertobat dan percaya ikut-ikutan saja, tetapi tidak dari hati yang terdalam. Karena tobat pasti menghasilkan perbuatan. Kita coba lihat yang terakhir deh, ayat yang terakhir tentang tobat menghasilkan perbuatan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, cukup panjang, 10 ayat. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mungkin tidak saya bacakan, saya ceritakan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang Zakheus. Zakheus ini orang pendek, kebetulan pendek juga saya. Orang pendek yang dengar tentang Tuhan datang ke kota dia. Dengar tentang Tuhan datang ke kota dia. Dia pengen lihat Tuhan tapi nggak bisa. Karena apa? Pendek gitu. Orang kan rame datang berkerumun. Saya nggak tahu tinggi Zakheus berapa waktu itu. Mungkin 1 meter kotor lah. 1 meter lebih sedikit. Pendek nggak kelihatan naik apa? Naik pohon. Dia bisa ketemu Tuhan. Naik pohon ketemu dengan Tuhan. Dia naik pohon kan mencolok banget begitu. Semua berdiri, dia seorang yang di atas itu kan begitu. Pendek lagi orang. Kemudian apa kata Tuhan? Zakheus turun. Aku mau apa? Menumpang di rumah. Dan ketika Zakheus turun memberikan tumpangan kepada Tuhan, Zakheus ngomong begini. Di ayat ke-8, Zakheus ngomong begini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, apa kata Tuhan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Zakheus bertobat. Dan tobatnya itu tidak hanya sekedar di mulut. Karena pertobatan yang dilakukan oleh Zakheus menghasilkan sebuah perubahan hidup yang nyata. Dia berarti mengikrarkan kepada Tuhan, kalau ada orang yang kuperas, siapapun datang sama saya, buktikan dan saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu pertobatan. Jadi pertobatan adalah perubahan pikiran kita terhadap Tuhan, terhadap dosa, yang menghasilkan kepada perubahan tindakan. Inilah tobat yang sejati. Inilah tobat yang sejati. Dan tobat ini dapat efektif jika dibarengi dengan temannya yang sepaket tadi, yaitu percaya kepada Injil Yesus Kristus. Barulah dia bisa dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan anak. Jika tidak akan bisa. Banyak gereja, berapa banyak gereja yang memberitakan hal ini dengan sangat tegas, jelas dan gamblang. Banyak dari mereka justru tidak memberitakannya, bahkan. Jangankan beritakan percaya, datang ke gereja kita cuma dengar dia berbicara sebagai seorang motivator. Kita ke gereja situ seolah-olah kita lihat, ini gereja ini cocok untuk orang kaya semua nih. Kita yang baru naik sepeda kan agak minder begitu. Ini orang kaya semua. Mereka naik sepeda, tapi sepeda mereka yang halus 10 juta ke atas kan gitu. Ini bahaya ini gitu. Ini yang terjadi. Sebagian lagi beritakan, tetapi dikorting sama mereka. Tidak heran, kekristenan Tuhan katakan di akhir zaman apa? Ketika aku datang kemari, adakah aku menemukan iman di bumi? Itu hal yang pertama. Makanya panjang dikatakan. Hal yang pertama, bahwa bagaimana cara kita bisa memiliki kehidupan Kristen yang benar. Kehidupan Kristen yang benar seperti apa? Start awalnya dulu. Dia harus bertobat dan percaya kepada Kristus. Jadi siapapun yang belum bertobat dan percaya, segera, selama masih ada waktu, selama masih ada hari ini, Tuhan katakan, hari ini adalah hari keselamatan itu. Jangan sampai tunggu tua lah, tunggu nanti Tuhan panggil lah. Kalau udah janjian sama Tuhan enak. Tuhan janji 2026 saya mati. Udah 2026 bulan ini saya tobat. Masalah nggak ada yang macam itu. Selama masih ada hari, selama gereja masih memberitakan ini, bertobat dan percayalah kepada Tuhan. Ini poin kita yang pertama. Poin kedua, minggu depan. Jadi kita
telah lihat poin pertama hari ini, bahwa orang harus bertobat dan percaya. Sekiranya lewat pembelajaran pada hari ini, kita semakin dikuatkan, diteguhkan. Kita semakin dapat mengenal yang benar dan salah. Dan kita yang mungkin belum bertobat dan percaya dapat mengambil keputusan bahwa hari ini kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Minta Pak Jonathan memimpin di dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa hati. Bapa di dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih pada pagi ini kami jemaat sungguh bersuka cita di mana kami barusan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya firman yang kami dapat tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh dapat menguatkan iman kami, bahkan kami dapat terapkan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, berkati juga jemaat yang telah mendengar firman Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Maka selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin. Baik, kita